selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkenan untuk hadir di SD 6 Tegalrejo dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Mufridah SPD SD MPD di ruang kelas SDN 6 Tegalrejo. Untuk Bu Mufridah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Ibu Bapak. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru SD Negeri 6 Tegalrejo, kemudian teman-teman CGP angkatan 10 dan juga teman CGP angkatan 9. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di SD Negeri 6 Tegalrejo. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam diseminasi ini ada beberapa hal yang menjadi poin, di mana ada pendahuluan, kemudian nanti ada pembahasan, yang ketiga ada penutup. Di dalam pendahuluan, yang pertama latar belakang. Latar belakang dari diseminasi ini sudah saya sematkan di koneksi antar materi, di mana latar belakang yang saya ambil adalah budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya perlu adanya disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Keyakinan yang dimiliki oleh sekolah saat ini yang merupakan core value masih perlu didaraskan dengan baik kepada siswa. Kemudian tujuan yang saya ambil dalam diseminasi ini, dengan adanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada siswa, terutama disiplin positif dalam perilaku sehari-hari siswa di sekolah. Kemudian tolak ukur dalam diseminasi ini yakni terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Berarti nanti saya harapkan setelah adanya diseminasi ini di SD Negeri 6 Tegalrejo semua kelas ada poster keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan mengenai pelanggaran peraturan sekolah berkurang. Adapun lini masa tindakan yang saya lakukan, yang pertama membuat modul, yang kedua adalah membuat PowerPoint, yang ketiga menemui kepala sekolah untuk meminta izin menyampaikan modul dan presentasi serta mengatur jadwal. Yang keempat adalah berlatih presentasi. Kemudian daya dukung yang saya butuhkan, yang pertama adalah ruang untuk diseminasi dan presentasi, meminta bantuan Bapak Rudi. Bapak Rudi, coba angkatan. Nah, ini Bapak Rudi. Kemudian yang kedua, pembuatan modul dan PowerPoint dilakukan saya sendiri. Kemudian yang ketiga, peralatan untuk diseminasi saya minta bantuan kepada Bapak Febri. Bapak Febri, mohon untuk berdiri. Nah, terima kasih atas bantuannya. Kemudian yang berikutnya yakni pembahasan. Dalam pembahasan kali ini ada 2 poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama adalah tentang keyakinan kelas. Yang kedua adalah tentang segitiga restitusi. Dalam keyakinan kelas, poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja. Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum saya bahas lebih lanjut,
saya ingin Bapak Ibu memberikan aplaus, tepuk salut, nggih. Ya, tepuk salut. Salut. Jempol, jempol, salut. Ulangi nggih. Tepuk salut. Ulangi sekali lagi biar semangat. Tepuk salut. Ya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya mengenai mengapa keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas. Ya. Kalau kita melihat konteksnya, maka kita harus memaknai secara harfiah, di mana keyakinan dan peraturan ini saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia KBBI. Untuk peraturan sendiri diartikan tatanan, petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Sedangkan keyakinan itu adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh yang merupakan kepastian dan ketentuan. Definisi ini jelas berbeda maknanya, di mana jika peraturan itu definisinya berasal dari luar individu, sedangkan keyakinan berasal dari nilai-nilai yang dipahami yang berada dalam diri individu itu sendiri. Misalnya gini, peraturan di sekolah adalah menggunakan seragam sesuai jadwal yang ditentukan. Nah nanti itu kan peraturan. Keyakinannya anak-anak, jika memakai seragam, maka yuk Bapak Ibu, kalau misalnya panjenengan jadi anak siswa SD untuk membuat keyakinan mengenai seragam yang berasal dari dalam diri jenengan sendiri, jika saya memakai seragam maka teratur, disiplin, serasi, itu kan berarti muncul dari dalam hatinya. Oh berarti saya ingin loh mentaati peraturan itu, seperti itu. Bukan hanya sekedar harfiah dan dorongan dari luar. Nah, itu yang membedakan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu ada motivasi dari luar, sedangkan kalau keyakinan itu benar-benar timbul dari dalam dirinya. Maka dikatakan sekarang ini bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu timbul dari dalam hatinya, bahwa anak-anak yakin dan mempercayai, kemudian mengimani dan melaksanakannya. Nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh siswa itu, nilai kebajikan itu bersifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Artinya nilai tersebut jika orang menyebutkan itu, semuanya yakin bahwa itu adalah nilai-nilai yang kita percayai. Sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh peserta didik di seluruh Indonesia adalah nilai yang bermuara pada nilai profil pelajar Pancasila, di mana nilai profil pelajar Pancasila tersebut ada 6 dimensi. Setiap dimensi ada elemen dan sub-elemen masing-masing. Contoh nomor 1, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini berarti dia ada akhlak kepada Tuhan, ada akhlak terhadap manusia, ada akhlak terhadap lingkungan. Di mana kepada Tuhan berarti anak harus mempercayai bahwa adanya Tuhan dan beriman serta menjalankan perintah kembali. Kalau dia akhlak terhadap manusia, dia harus saling berbuat baik terhadap manusia. Kemudian jika akhlak terhadap lingkungan, maka dia harus merawat, menjaga kebersihan, serta
membersihkan segala lingkungan di sekitarnya. Itu termasuk akhlak beriman bertakwa kepada Tuhannya. Kemudian nilai kebajikan yang kedua yaitu mandiri. Mandiri di sini anak diharapkan dapat memiliki nilai bahwa dia itu bisa melakukan sesuatu atas dasar keinginan dia sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada anak merasa keberatan untuk melakukan hal-hal yang diyakini kebaikannya. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Diharapkan nanti dalam profil pelajar Pancasila anak-anak bisa berpikir bernalar kritis terhadap segala kejadian yang ada di sekitar. Kemudian berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global inilah yang harus kita tekankan kepada peserta didik kita, bahwa walaupun dia hidup di desa, tetapi dia harus memiliki wawasan yang luas yang bisa digunakan untuk bergerak atau berproses sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, berkebinekaan global ini anak-anak nanti diharapkan juga meyakini adanya kebudayaan daerahnya, sehingga walaupun dia sukses ke depan, walaupun dia menjadi apapun di depan, nanti tidak melewatkan kebudayaan daerahnya. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu gotong royong. Gotong royong di sini diharapkan anak-anak kita nanti memiliki nilai yang tidak individualistis, tapi humanis dan bekerja sama. Artinya di sini poin pentingnya adalah anak-anak tidak bersikap individualis. Yang keenam, nilainya adalah kreatif, di mana ini nanti anak-anaknya diharapkan bisa mencipta, tetapi tidak hanya meniru, seperti itu. Kreatif menimbulkan sesuatu hal yang baru. Kalau sekarang kalimatnya adalah ATMG, amati, tiru, modifikasi. Nilai-nilai inilah yang diharapkan nanti ada pada peserta didik kita, di mana kita nanti bisa mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, Ibu Bapak, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya budaya positif di sekolah? Begini, yang pertama, keyakinan itu menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi itu ada dua, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang lahir dari dalam diri anak tersebut. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Jika motivasi intrinsik itu lebih kepada dalam diri dan bersifat panjang. Kalau motivasi ekstrinsik, jika pemicunya hilang, maka motivasi tersebut akan hilang juga. Contoh, misalnya Bu Puji Arini memiliki motivasi ekstrinsik yang sangat kuat terhadap berangkat sekolah, karena Bu Puji suka dengan kepala sekolahnya yang baru. Nah, Bu Puji Arini sekarang kan belajar di SD Negeri 2 Karangasem. Dia semangat sekali ke sekolah mengajar karena dia nyaman dengan kepala sekolahnya. Nyaman dengan kepala sekolahnya inilah yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Beda dengan misalnya Bu Puji Arini semangat berangkat ke sekolah untuk mengajar karena cintanya terhadap profesinya, cintanya terhadap kenyamanannya dalam mengajar. Nah, dua hal itulah yang membedakan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau setiap orang sudah memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya, maka dalam melakukan segala sesuatu dia tidak akan brutal. Dia akan menjalankan dengan ikhlas, dia akan melaksanakan dengan segala daya yang dimilikinya untuk mewujudkan suatu hal yang menjadi goal atau impiannya. Itulah mengapa nanti ketika disebut keyakinan kelas, maka diharapkan setiap keyakinan itu akan menumbuhkan motivasi untuk melakukannya dari dalam diri siswa.
Dipahami ya? Nah, kemudian yang kedua, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini sama, kurang lebih sama maknanya. Jika itu keyakinan, maka dia akan lebih tergerak dan bersemangat untuk melakukannya karena yakin bahwa itu adalah hal yang baik. Seperti kalau orang Islam, kita ibadatkan, kita analogikan orang Islam. Tuhan itu di mana ya? Orang pun tidak bisa melihat Tuhan itu di mana. Karena kemahaesaan dan maha kuasanya, Tuhan dalam agama Islam kan tidak berwujud. Wujudnya kita belum pernah melihatnya. Tetapi kita yakin dan mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Sehingga dalam melaksanakan ibadah apapun seperti sholat, puasa, kita kan tidak pernah mengeluh. Lah aku sopo, untuk siapa saya ibadah, untuk siapa saya berpuasa. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Yang muncul adalah keikhlasan dalam menjalankan ibadah tersebut. Sama halnya dengan peraturan atau keyakinan kelas yang diharapkan nanti setiap siswa lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan yang diyakininya. Sehingga anak dalam melakukan hal kebaikan di kelas tidak hanya berdasarkan serangkaian aturan yang ditetapkan, tapi benar-benar muncul dari dalam diri. Kemudian yang ketiga, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang sesuatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, ini juga kurang lebih maknanya sama, di mana keyakinan kelas ini akan membentuk mereka mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan saja. Contoh misalnya keyakinan kelas saling menyayangi. Dimana maknanya di situ bahwa anak-anak yakin bahwa ketika bertengkar itu hal yang tidak baik. Dalam satu kelas harus saling menyayangi. Menyayangi pun tidak hanya teman dengan teman, tetapi juga teman dengan gurunya dan juga dirinya dengan adik kelasnya. Jadi tidak ada saling memusuhi seperti itu, mungkin ada bullying. Nah, diharapkan hal-hal tersebut tidak akan muncul di sini. Nah, tiga hal inilah yang mendukung keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Yang pertama, ada beberapa poin ini untuk mewujudkan suatu keyakinan kelas yang efektif. Ini sudah kami lakukan. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah menuliskan semua keyakinan yang diinginkan. Tahap pertama ini saya meminta anak-anak untuk menuliskan semua keyakinan mereka yang diinginkan dilakukan di dalam kelas. Keyakinan itu ditulis dalam selembar kertas atau sticky note, kemudian ditempel di papan tulis. Nah, guru dalam hal ini tidak boleh memberikan, oh itu tidak termasuk keyakinan, oh ini termasuk keyakinan, tidak. Biarkan anak mengeksplor apapun yang ingin ditulisnya, keyakinan-keyakinan apa yang ingin dia lakukan di dalam kelas. Guru hanya memfasilitasi apa sih keyakinan yang diinginkan di dalam kelas. Itu. Biarkan anak mengeksplor apapun yang diinginkannya. Nah, guru dapat membaca dan meneliti semua keyakinan-keyakinan yang murid inginkan. Sejujurnya berdasarkan pengalaman pribadi saya menemukan tulisan-tulisan murid yang begitu variatif. Beda anak, beda pula keinginannya. Betul sekali. Di sini setelah adanya keyakinan-keyakinan yang ditulis oleh siswa, banyak sekali tulisan-tulisan itu
bervariatif antara siswa satu dan siswa lainnya itu beda-beda. Nah, inilah guru harus bisa memfasilitasi keinginan anak-anak tersebut di dalam lanjutan pembentukan keyakinan kelasnya. Langkah yang kedua, setelah tadi yang pertama menuliskan semua keyakinan yang diinginkan tanpa batasan, boleh apapun. Nah, langkah yang kedua, guru mengulas dan memilih keyakinan yang krusial. Yang krusial di sini adalah yang penting, yang bisa digunakan di dalam kelas. Poin-poin yang perlu kita perhatikan dalam pembentukan keyakinan ini, yang pertama, apa yang akan terjadi jika keyakinan itu ditetapkan dan apa yang tidak terjadi jika keyakinan itu tidak dimasukkan ke dalam daftar. Ini berarti guru sudah harus pada proses tahap menyaring mana yang harus kita ambil, mana yang tidak. Nah, pada tahap pertama tadi anak bebas menuliskan keyakinan bentuk apapun. Nah, pada tahap kedua, guru harus bisa memfasilitasi siswa untuk memilih keyakinan yang sifatnya krusial. Setelah itu, hal yang dilakukan guru dan siswa yaitu mengelompokkan keyakinan yang serupa atau mirip menjadi satu poin saja. Keyakinan saling menyayangi, saling menghormati itu dijadikan satu. Kemudian tertib, saya suka memakai seragam lengkap, dengan saya suka bersepatu di sekolah, dengan saya suka memakai topi setiap hari Senin. Itu kan satu poin, maka itu jadikan satu. Seperti itu harapannya. Jadi hal-hal yang krusial, yang mirip-mirip, yang satu poin dijadikan satu. Nah, yang ketiga yaitu idealnya guru dan murid memilih kurang dari 10 keyakinan sebagai keyakinan final kelas. Kenapa 10? Kenapa tidak 20? Kenapa tidak 5? Nah, maksimal 10, kurang dari 10 harapannya. Kalau terlalu banyak, anak susah untuk mengingatnya. Kalau keyakinan kelas yang dibuat terlalu banyak, nanti siswa bingung. Keyakinan kelasku apa ya? 15 kelihatannya. Nah, 15, 20 itu kan anak-anak menjadi bingung. Nah, oleh karena itu ditetapkan bahwa keyakinan kelas itu kurang dari 10 poin saja. Yang ketiga, mengambil nilai kebajikan dari masing-masing keyakinan. Di sini hal yang dilakukan yaitu guru menjelaskan nilai kebajikan yang akan murid dapatkan jika menjalankan keyakinan kelas tersebut. Misal, keyakinan kelas jangan datang terlambat. Itu berarti terhadap nilai kebajikan disiplin di dalamnya. Kemudian yang kedua, keyakinan tidak boleh berkata kasar. Berarti di sini ada nilai-nilai kebajikan, hormat dan santun. Nah, dari masing-masing keyakinan-keyakinan yang ditulis anak tadi, guru dan siswa mengulas satu persatu nilai-nilai kebaikan apa yang ada di masing-masing poin keyakinan yang sudah dipilih. Yang mana pada tahap 2 tadi harus menyisakan di bawah 10 atau maksimal 10. Dari masing-masing itu kemudian diambil nilai-nilai apa yang ada di dalamnya, sehingga guru dan siswa dalam membuat keyakinan kelas benar-benar mantap dari dalam hatinya. Oh, berarti nek saya begini, nilai yang saya dapat ini. Nah, nilai di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Langkah yang keempat dalam membentuk keyakinan kelas yang efektif yaitu mengubah keyakinan menjadi kalimat positif. Ingat, anak jangan dibiasakan menggunakan kalimat negatif dari mulai sejak dini. Di dalam pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini pun sama. Biasakan kurangi penggunaan kalimat negatif. Kalimat negatif itu yang bagaimana sih? Kalimat yang mengandung kata tidak atau jangan. Di sini
yang negatif diubah menjadi kalimat positif agar keyakinan kelas sifatnya bukan larangan tetapi kebajikan yang harus dilakukan. Oh, di sini maksudnya tidak datang terlambat. Nah, keyakinan ini nanti kalau misalnya ada siswa kita menyebutkan tidak datang terlambat, maka kalimat tersebut ada kata tidaknya. Tidak di sini adalah bentuk kalimat negatif. Maka kita akan ubah sebagai gurunya, nanti kita ubah bersama-sama dengan siswa, datang tepat waktu. Jadi kalimat negatifnya yang tidak ini kita hilangkan. Kemudian yang kedua adalah contoh lagi, jangan membuang sampah di lantai kelas. Dan membuang sampah ini ada kata jangannya, berarti itu adalah kalimat yang bersifat negatif. Kita ubah menjadi kalimat berbentuk positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, jangan mengobrol ketika guru menjelaskan di kelas. Ada kata jangannya juga, maka ini menyebutkan bahwa ini adalah bentuk kalimat negatif. Maka kita akan ubah, perhatikan penjelasan guru. Itu langkah yang kelima. Sebelum langkah yang kelima, ini ada hal penting di poin 4. Pada waktu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, kita juga harus menekankan kepada dengan mengubah kalimat positif, maka akan dapat diambil kesimpulan mana yang harus tampak dan mana yang tidak harus tampak di kelas. Hal ini bisa kita lihat dalam contoh, misal yang harus tampak seperti tadi, datang tepat waktu, maka yang harus tampak adalah datang tepat waktu. Yang harus tidak tampak adalah tidak datang tepat waktu. Tidak tampak di sini adalah yang dihindari oleh siswa. Kemudian contoh yang kedua, yang harus tampak berpakaian rapi. Yang tidak tampak adalah tidak berpakaian rapi. Ini juga harus ditekankan kepada siswa-siswi kita. Nah, dalam mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif, langkah kelima, menilik kembali dan menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat. Kegiatan yang bisa kita lakukan dalam hal ini yaitu mereview kembali poin-poin yang dipilih menjadi keyakinan kelas yang dianggap sangat penting. Jadi pada tahap pertama menuliskan semuanya, tahap kedua menyaringnya, tahap ketiga tadi menentukan hanya minimal 10, tahap keempat tadi menjelaskan hal-hal nilai-nilai kebajikannya. Kemudian tahap kelima adalah memilih keyakinan kelas yang dianggap penting dan benar-benar penting. Guru memberi murid pemahaman bahwa jika kesepakatan itu tidak dijalankan, artinya murid tidak menghormati keyakinannya sendiri dan orang lain. Sedangkan jika kesepakatan itu dijalankan, maka nilai-nilai kebajikan ada pada diri mereka. Poin terakhir di sini adalah memberi penguatan kepada siswa-siswi kita bahwa kesepakatan ini kalian sendiri loh yang buat. Nah, seandainya nanti kalian melakukannya, berarti kalian telah menjalankan nilai-nilai kebajikan yang kamu yakini. Berarti kamu juga menghormati dirimu, menghormati guru, dan menghormati teman yang lain. Seperti itu diharapkan. Jadi peraturan itu tidak hanya sebuah tulisan tanpa makna, tetapi keyakinan di sini adalah mendalam di dalam sanubari peserta didik. Selanjutnya, yang terakhir, guru dapat mengetik dan mencetak keyakinan kelas untuk ditempel di dalam kelas. Dengan begitu, murid dapat membaca dan mengingat-ingatnya sewaktu-waktu. Jadi hal-hal yang sudah kita sepakati di dalam kelas, kita ketik, bisa juga ditulis di kertas plano yang besar atau di kertas malu. Kemudian jangan lupa ditempel. Nah, poinnya di sini adalah
ditempel. Oke. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang sudah kami buat di kelas 6. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Yang keempat, mengambil keputusan dengan musyawarah. Yang kelima, meningkatkan disiplin. Yang keempat, membudayakan membaca. Yang kelima, yang terakhir, semangat belajar. Nah, di sini dalam pembuatan kesepakatan kelas ini diupayakan jangan menggunakan kalimat negatif. Semuanya menggunakan kalimat positif. Kenapa di sini saya memasukkan budaya membaca pada saat membuat keyakinan kelas ini? Literasi di kelas di sekolah kami kurang bagus. Jadi saya memasukkan kesepakatan kelas adalah membudayakan membaca. Jika Bapak Ibu memiliki pemikiran lain dan kesepakatan lain di dalam kelasnya juga boleh berbeda, tidak harus sama dengan apa yang saya buat. Jadi poinnya adalah kesepakatan itu lahir dari diri siswa untuk siswa dan oleh siswa. Mana keyakinan-keyakinan itu akan memperdalam sikap tindakannya yang akan melakukan ketaatan atau disiplin positif tanpa paksaan dari apapun. Kurang lebihnya. Nah, pada pembahasan pertama mengenai keyakinan kelas, adakah hal-hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke poin 2 mengenai segitiga restitusi? Silahkan. Kalau ada pertanyaan, unek-unek monggo disampaikan. Cinta buat ini, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan tentang kesepakatan kelas. Yang saya tanyakan, bagaimana sih kita membuat siswa itu ketika setelah selesai membuat kesepakatan kelas ini, mereka mau menjalani secara konsisten dengan kesepakatan yang mereka telah buat. Dan jika nanti mereka tidak konsisten melakukannya, adakah sanksi atau hukuman atau apa yang diberikan kepada siswa? Itu saja. Terima kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan dari buat ini. Adakah yang lain atau saya bahas terlebih dahulu? Ya, bahas terlebih dahulu. Keyakinan kelas, bagaimana cara kita supaya keyakinan kelas itu bisa dijalankan siswa? Seperti itu ya, buat ini ya. Keyakinan kelas itu bagaimana bisa siswa terus bisa meyakini dan menjalankannya. Nah, disinilah letak kontrol dari guru. Letak kontrol dari guru itu sangat penting, bahwa selang waktu berapa waktu kita harus mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa ini loh keyakinan kelas kita, ini loh keyakinan kelas kita yang sudah kita buat dan kita sepakati. Mungkin juga ini bisa dilakukan untuk seperti kalau kita presentasi kan keyakinan-keyakinan dibacakan di awal. Nah, mungkin pada waktu minggu-minggu beberapa hari sekali bisa dibacakan keyakinan-keyakinan kelasnya dulu terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Itu kan berarti mengingatkan kepada siswa adanya keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah kontrol dan refleksi dari guru itu penting. Di sini saya tidak menekankan adanya konsekuensi atau hukuman. Karena apa? Konsekuensi atau hukuman itu berarti anak melakukan kesepakatan berdasarkan motivasi ekstrinsik. Diharapkan anak melakukan keyakinan kelas itu berdasarkan motivasi intrinsik, secara sadar, secara alamiah, dan secara sukarela. Nah, nanti kalau ada konsekuensi-konsekuensi tertentu, itu akan membuat anak menjadi melakukan tindakan yang berdasarkan ada daya dorong dari luar. Nah, itulah yang perlu kita hindari sebenarnya dari seorang guru seperti itu. Karena nanti ketika kita beri motivasi dari luar, misalnya hukuman atau konsekuensi,
turun. Misalnya gini, di sini saya membuat tentang menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Kesepakatannya nanti kalau tidak menjalankan kelas adalah membersihkan halaman semuanya. Nah, besok malah anak-anak kalau tidak piket, tidak melakukan piket, besok nggak piket lah, aku hanya membersihkan halaman tok deh. Besok tak piket. Nah, itu yang harus kita hindari, Bapak, bahwa walaupun kita berhak membuat konsekuensi atau hukuman, kita punya hak ya, tetapi disitulah yang harus kita hindari. Karena hukuman dan konsekuensi itu sifatnya adalah motivasi ekstrinsik. Tidak ada keyakinan dari dalam, sehingga anak akan menyepelekan keyakinan-keyakinan tersebut yang telah buat seperti itu, Bu. Terus Budi buat ini. Berarti intinya ke konsekuensi dan hukuman tidak ada. Tidak ada. Saya lebih menekankan kepada keyakinan dari dalam diri dia. Sanggup melakukan atas kesadaran diri sendiri. Seperti itu. Yang lain, monggo. Cukup? Kalau cukup, saya lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang segitiga restitusi. Pada bahasan pertama tadi tentang keyakinan kelas, disiplin positif yang kami lakukan di sekolah adalah keyakinan kelas. Yang kedua adalah segitiga restitusi. Dalam pembahasan segitiga restitusi ini ada 4 poin yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana yang restitusi. Seperti yang tadi disinggung oleh Bu Adini ya. Nah, setelah ini nanti kita bahas secara mendalam. Yang kedua adalah tentang kebutuhan dasar manusia yang mendasari perilaku manusia. Yang ketiga adalah sintak 5 posisi kontrol untuk menanamkan budaya positif. Yang terakhir, melaksanakan sebuah restitusi yang efektif bagi murid agar murid menjadi merdeka. 4 poin inilah yang akan kita bahas dalam segitiga restitusi. Nah, coba Ibu, Bapak tolong dipersani di layar sebelum kita merumuskan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Yang pertama, panjenengan menelaah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada beberapa tindakan yang dilakukan guru, kemudian panjenengan menentukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hal ini bisa panjenengan tulis dulu di bukunya masing-masing, dan nanti kita cross check secara bersama-sama jawabannya jenengan tadi betul atau salah. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu jenengan bisa menuliskan nomor 1 hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman jenengan bisa menulis H, kalau konsekuensi jenengan bisa menulis K, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Dan yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu masuk hukuman atau konsekuensi. Yang ke-5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang ke-6, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Monggo dengan tuliskan mana
hukuman dan mana konsekuensi. Saya minta jejak pendapatnya, monggo dibacakan. Bu Yanti tadi menyebutkan apa? Yang nomor 1, menurut saya itu sebuah hukuman ya. Nomor 2 juga hukuman. Nomor 3 hukuman. Nomor 4 konsekuensi. Nomor 5 konsekuensi. Nomor 6 hukuman. Dan nomor 7 juga. Ya. Terima kasih untuk Bu Yanti. Apakah Bapak Ibu setuju apa yang disampaikan oleh Bu Yanti? Ada yang mau membuat pendapat yang lain? Monggo. Bu Nani. Setuju? Oke, setuju. Kita lihat apakah benar apa yang disampaikan oleh Bu Yanti. Nah, ternyata yang nomor 1 mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid push up 15 kali juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Terus yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat itu juga konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah suatu bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Kenapa hukuman dan kenapa konsekuensi? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Nomor 1, saya tidak akan terlambat lagi. Ini diminta suruh mencatat 100 kali. Kenapa hukuman? Kenapa tidak konsekuensi? Menurut Bu Ciari ini gimana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk memberikan pendapat. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Karena kalau menurut saya yang dimaksud dengan hukuman itu adalah berasal dari satu arah saja, yaitu dari guru. Itu tidak tahu, jadi langsung anak tidak tahu. Jadi hukuman itu menurut saya juga dibagi menjadi 2, ada hukuman secara verbal, perkataan, dan hukuman secara fisik. Jadi kalau menurut saya hukuman itu memang tidak diperbolehkan untuk diterapkan ke anak-anak. Oke. Poinnya di sini berarti hukuman adalah satu arah dari guru, tanpa anak mengerti. Oh, berarti saya harus nulis ini tanpa dia harus tahu kenapa sih saya disuruh menulis seperti itu ya, Bu ya. Nah, yang kedua, jejak pendapat kenapa konsekuensi, Bu? Monggo. Kalau hukuman berarti poinnya kan searah dari siswa saja. Kalau konsekuensi, monggo. Iya. Kalau konsekuensi menurut saya itu dari 2 arah, dari guru dan siswa. Itu siswa juga mengetahui, apalagi guru juga mengetahui. Jadi kalau konsekuensi itu lebih efektif daripada hukuman. Jadi kalau dibedakan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah tindakan yang akan dilakukannya ketika melakukan suatu tindakan dan itu disadari, Berarti di sini poinnya adalah disadari, disepakati. Sedangkan hukuman itu satu arah tanpa adanya kesepakatan antara siswa dan guru. Terima kasih Bu Dwi. Ya, sama-sama Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Dwi bahwa hukuman itu searah.
berarti berasal dari gurunya saja tanpa anak tahu. Mengapa saya harus menulis 1000 kalimat? Mengapa saya harus lari ke lapangan basket tanpa anak dikasih tahu? Tiba-tiba saja, kamu terlambat, lari lapangan, 2 kali, 1000 kali. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada dialog antara guru dan siswa. Kalau konsekuensi di sini diharapkan anak dan siswa, guru dan siswa maksud kami ada dialog. Nah, seperti ini misal ada anak yang mencoret-coret buku temannya, berarti kan si guru menanya anak, kenapa bukunya temanmu kamu coret-coret? Nah, berarti siswa nanti kan akan menjelaskan ini begini begitu. Nah, karena kamu sudah mencoret-coret, maka buku ini kan berguna untuk teman kamu, maka konsekuensinya kamu harus mengganti, seperti itu. Berarti kan ada dialog di antara guru dan siswa. Diharapkan seperti itu. Bu Dwi, matur suwun sanget. Nah, letak perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi lebih jelasnya ada di sini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi akibat tindakannya. Berarti poinnya di sini adalah menyakitkan dan yang konsekuensi harus terjadi karena tindakan. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berarti dua-duanya ini juga tidak membuat nyaman antara hukuman dan konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu akan terkenang terngiang terus sampai dia dewasa. Kalau konsekuensi, ya itu memang salah saya, maka saya harus melakukan. Nah, ada timbul sedikit kesadaran terhadap diri anak. Seperti contoh dulu waktu SMP saya juga pernah mendapatkan hukuman tanpa guru menanyakan kenapa saya tidak mengerjakan PR. Itu pernah sekali saya terngiang-ngiang terus dengan bapak tersebut karena tangan saya dipukul dengan menggunakan pistar. Kalau sekarang kan penggaris itu. Siapa yang tidak mengerjakan PR? Nah, saya angkat tangan. Pada saat itu, kenapa saya tidak mengerjakan PR? Pada saat itu ibu saya punya hajat menikahkan kakak saya, sehingga pada saat itu kan ramai di rumah, sehingga saya tidak sempat mengerjakan PR yang harus saya kerjakan. Tanpa guru saya tanya kenapa kamu tidak mengerjakan, tidak. Langsung siapa yang tidak mengerjakan PR? Tangannya suruh di depan, di atas meja, tempat dipukul, makhluk. Nah, sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang seperti itu. Maka diharapkan jika anak melakukan suatu tindakan yang tidak benar, jangan diberi hukuman, karena itu nanti akan menyebabkan sakit fisik dan hati secara berkepanjangan. Berikutnya, adanya hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Bahasanya sekarang menjadi membangkang nih. Jadi dablek. Nah, kalau konsekuensi, anak akan lebih menghargai disiplin. Berarti di sini hukuman dan konsekuensi akibatnya sama. Kemudian hukuman yang berikutnya itu bernilai paksaan karena tidak ada diskusi. Tapi kalau konsekuensi itu merupakan stimulus dan tanggapan. Jika kamu tidak melakukan ini, maka akibatnya ini. Itu adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Seperti tadi, lari lapangan, push up 15 kali. Jika anak tersebut tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat terhadap tindakan fisik atau aktivitas fisik, maka anak tersebut akan menyakiti dirinya sendiri. Taruhlah kalau misalnya anaknya anak lemah, pada saat itu kondisi tubuhnya kurang fit. Nah, guru ujuk-ujuk karena anak tersebut datang terlambat, kemudian diminta push up. Nah, kalau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya pingsan dan sebagainya, jadinya bahaya.
seperti itu, maka hukuman ini kita hindari. Kalau konsekuensi akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang berikutnya, hukuman adalah konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Berikutnya, dengan adanya hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini sering terjadi di lingkungan kita, terutama anak kandung kita sendiri atau anak-anak di rumah. Terkadang secara tidak sengaja kita sebagai orang tua itu memberi hukuman. Misal, ya jajane 10.000. Nah, besok nih duitnya dihabiskan, besok tak disangoni nih, kudune nabung. Nah, tidak disangoni nih, lalu tidak dikasih uang lagi. Nah, itu menyebabkan anak menjadi berbohong atau menyembunyikan kesalahan dengan cara uang yang kemarin dia sisa diberitahukan kepada orang tua, ini loh Bu masih sisa sekian, padahal itu hari ini dia menghabiskan 10.000 dan dia menyatakan bahwa masih sisa 2.000, padahal 2.000 itu bukan sisa hari ini tapi sisa uang kemarin. Nah, seperti itulah hukuman nanti akan mengakibatkan anak menjadi menyembunyikan kesalahan alias ngapusi kalau bahasa kita. Yang berikutnya, hukuman itu akan menyebabkan diri kita menjadi marah, memiliki rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, anak menjadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, time out. Nah, ini konsekuensi ini pernah saya lihat juga di film-film Marsha. Itu kan jika dia tidak patuh kan diminta untuk ke dinding, menghadap dinding seperti itu ya, disuruh dia menghadap ke dinding. Itu memang merupakan bentuk konsekuensi, tetapi pada hakikatnya itu bukanlah hal yang baik, karena anak menjadi kehilangan haknya untuk bermain, anak menjadi tidak nyaman, dan anak merasa diasingkan dalam keluarganya sementara waktu. Inilah poin-poin daripada hukuman dan konsekuensi, karena dua-duanya ada nilai positif dan negatifnya. Namun di hukuman ini lebih banyak nilai negatifnya. Maka sebagai pendidik kita mengupayakan jika memang hal tersebut harus terjadi, maka yang kita lakukan adalah membuat konsekuensi, jangan membuat hukuman. Dari nilai-nilai tersebut. Nah, sekarang dari yang ketiga, yaitu restitusi. Tadi sudah kita bahas mengenai hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita membahas restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau memiliki tujuan mulia. Nah, di sini restitusi lebih naik satu tingkat daripada konsekuensi, karena di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang lahir dari dalam dirinya. Nah, ciri-ciri restitusi, apakah kita sudah melangsungkan restitusi apa belum? Ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini maknanya bahwa dengan melakukan hal tersebut, restitusi yang kita lakukan nanti adalah sebuah upaya untuk dialog bersama. Itu bukan untuk menebus kesalahan siswa yang salah,
tapi adalah belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Berarti seandainya ini masalah antara siswa dengan siswa, berarti dua hubungan ini yang akan kita perbaiki. Yang ketiga, restitusi merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Dalam hal ini, guru tidak bisa memaksakan solusi terhadap siswa, tetapi solusi tersebut harus lahir dari diri siswa tersebut. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini yang nanti akan setelah ini kita bahas, yaitu mengenai kebutuhan dasar. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang tujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di sini nanti poinnya adalah karakter, nih. Restitusi itu memperbaiki, restitusi itu cara jawabannya merawat jiwa anak. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Fokus pada solusi, bukan sebuah hukuman. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik. Berarti di sini ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk memperbaikinya. Nah, dengan demikian, maka secara umum ketiga-tiganya dapat kita bedakan seperti ini. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman sendiri itu adalah sebuah identitas gagal untuk menciptakan disiplin positif kepada siswa. Namun, dalam menciptakan disiplin positif bagi siswa, kita bisa menggunakan konsekuensi atau restitusi. Nah, mana dari konsekuensi atau restitusi ini yang kita gunakan? Kita lihat bersama-sama. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan, tadi sudah dibahas. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau restitusi, merupakan sebuah pilihan. Berarti anak nanti memilih sendiri. Yang kedua, hukuman menyebabkan tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi ketidaknyamanan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang berikutnya, hukuman menyebabkan adanya korban. Kemudian kalau konsekuensi, korban ini diabaikan. Namun kalau restitusi, korban ini mendapatkan ganti, di mana teorinya adalah teori menang-menang. Berarti yang berbuat salah juga ada keikhlasan untuk minta maaf, yang dizolimi juga dia ikhlas memaafkannya. Diharapkan seperti itu ketika adanya restitusi. Yang berikutnya, murid atau anak akan tersakiti jika itu adalah sebuah hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak akan dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Inti poinnya, hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, kalau restitusi sifatnya positif. Disinilah ibu bapak dapat memilih poin konsekuensi jika memang hal tersebut harus dilakukan. Namun konsekuensi ini sebaiknya dihindari kalau kita bisa melakukan perbaikan atau disiplinkan siswa dengan cara restitusi, karena restitusi memiliki nilai yang positif. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa anak melakukan sesuatu itu jangan langsung dijudge anak nakal. Seperti misal hari ini anak
si Dion lemas, ya kepalanya hanya diletakkan di atas meja. Nah, sebagai seorang guru kita juga tidak harus kita tidak boleh langsung bilang, hei kamu kok malas-malasan di kelas, mau jadi apa? Tidak seperti itu. Tapi kita harus melihat anak itu melakukan sesuatu itu atas dasar apa. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi perilaku seseorang. Seseorang di sini lebih poinnya yang kita perhatikan adalah siswa. Oke. 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Kebutuhan ini berupa sandang, pangan, dan papan. Misal, seorang anak dari rumah belum sarapan, pasti di sekolah lapar ya. Nah, kalau lapar, anak-anak itu bisa konsentrasi tidak ketika pelajaran? Tidak kan? Nah, oleh karena itu sebagai seorang guru, maka kita harus mengetahui anak itu melakukan tindakan ini karena apa. Jangan langsung menjudge, oh kamu begini ya, kamu begitu ya. Tidak seperti itu. Tapi kita harus lebih mengetahui dia itu melakukan tindakan itu karena kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Gitu loh, Bang. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak-anak yang kurang kasih sayang itu akan mencari perhatian gurunya, ya. Misal, entah itu jawel-jawel, entah itu mepet-mepet, entah itu dia usil dengan temannya. Itu adalah salah satu bentuk tindakan-tindakan yang anak tersebut ingin atau menginginkan kebutuhan akan kasih sayang. Sebagai guru, kita jangan langsung disampok tangannya, iki apa sih? Ya, jangan seperti itu. Tapi kita rangkul, kenapa, ada apa, dan kita lakukan dialog secara hati ke hati seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Nah, biasanya ini anak-anak usia SD itu sangat menyukai akan kebutuhan kesenangan seperti pecicilan. Bahasa kita adalah pecicilan, ya. Bocah orang belum menang, bocah kok menang budi wae. Nah, berarti dia itu melakukan tindakan sesuatu, pengennya dia happy, pengennya dia bahagia, pengennya di kelas itu dia enjoy. Nah, sebagai seorang guru kita harus bisa mewujudkan keinginan anak tersebut akan sebuah kesenangan. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah freedom atau kebebasan. Berarti di sini anak mengharapkan bahwa tugas itu tidak hanya satu, tapi macam-macam, gitu loh. Nah, yang kita implementasikan sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak bebas untuk menentukan tugas akhir yang ingin dilakukannya. Tidak hanya saya harus menjawab pertanyaan, boleh itu membentuk pemahaman lain. Anak tersebut bisa berupa gambar, bisa berupa diagram, bisa juga berupa video. Berarti anak tersebut tidak mau terikat dengan aturan yang sama, karena anak memiliki keinginan yang lainnya. Maka oleh karena itu diterjemahkan dalam pembelajaran, kita harus berpedoman terhadap pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan penguasaan atau power. Ini anak-anak biasanya tindakan yang dilakukan adalah dia ingin diakui. Seperti contoh, dia dapat nilai 100. Bu, saya dapat nilai 100. Nah, sebagai seorang guru kita jangan hanya diam saja ketika ada anak laporan seperti itu, tapi kita beri apresiasi. Bagus, kamu luar biasa, semangat belajar, tingkatkan kembali, seperti itu. Nah, itu adalah kebutuhan akan penguasaannya. Di dalam kelas, kebutuhan-kebutuhan ini biasanya anak-anak yang pengen menjadi ketua kelompok, pengen menjadi ketua kelas, pengen menjadi sekretaris. Saya tidak suka nih dipimpin berdoa sama si dia. Saya
kan ingin jadi ketua kelas. Nah, seperti itu, tindakan-tindakan itu guru pun harus menjembatani atas kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilaku dari siswa. Nah, berikutnya yang kita harus juga pahami yaitu 5 posisi kontrol restitusi pada proses disiplin positif. 5 posisi kontrol itu apa saja sih? Yang pertama, kita bisa bertindak sebagai penghukum. Dalam hal ini kita analogikan menjewer, ini adalah satu bentuk hukuman. Kemudian kita bisa membuat rasa bersalah pada anak. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan permasalahan itu sebagai teman. Yang ketiga, yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Dalam kita membuat posisi kontrol ini, ada berbagai macam hal yang bisa kita ungkapkan. Nah, kalau sebagai manajer, apa sih kata-kata yang kita lakukan? Apa sih yang diungkapkan dalam dialog restitusi? Nah, ini kita lihat 5 posisi kontrol dialog restitusi yang bisa digunakan ini. Nah, bisa dilihat ya, guru berkata ketika dia memberikan hukuman, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti Bapak akan memberi hukuman. Nah, ada kata-kata awas ya. Ini berarti si guru tersebut dalam melakukan posisi kontrolnya, dia menjadi seorang penghukum. Nah, akibatnya jika guru memposisikan sebagai penghukum, maka siswa akan memiliki keyakinan seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, biasa. Nah, seperti itu. Kan sebagai seorang guru kita tidak mau diabaikan, Nah, kita kan juga pengennya anak-anak tersebut memperhatikan kita ini juga sebagai parenting kita. Terutama yang memiliki anak-anak kecil, ini juga bisa kita pelajari untuk memposisikan diri kita di rumah maupun di sekolah sebagai posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Tadi kata-katanya yang biasa keluar dari mulut kita adalah demikian. Kalau kita membuat rasa bersalah, kata-kata yang muncul dari mulut kita biasanya begini. Kamu seharusnya tidak berbuat seperti itu. Ibu kan lelah kalau kamu memberantakin mainan terus. Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Nah, kalimat-kalimat itulah yang membuat anak menjadi memiliki rasa bersalah. Nah, sebagai seorang tua dalam menegakkan parenting atau disiplin di sekolah, kalimat-kalimat ini juga pas untuk kita lakukan. Walaupun terkadang secara tidak sadar kita pun menggunakan bisa seperti ini. Oh Bu, Ibu sudah menjelaskan capek-capek di kelas, masa kamu nggak mudeng-mudeng sih? Nah, itu secara spontan kita juga pernah mengungkapkan hal tersebut. Itu adalah tindakan posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang memberikan rasa bersalah kepada siswa kita. Ternyata itu kurang peka. Kemudian yang berikutnya, posisi kontrol sebagai teman. Kalimat-kalimat yang biasanya digunakan seperti ini. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Kan ibu sudah bantu. Nah, seperti itu. Itu berarti posisinya dia sebagai teman. Misalnya anak-anak kita di rumah, ayo adek mainannya diberesin, nanti ditemanin, kok tekan sani sampai selesai, ayo. Nah, kata-kata seperti itulah berarti kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman bagi anak kita. Di sekolah pun sama, terkadang kita juga menggunakan kalimat tersebut secara tidak sadar. Nah, kalau seorang guru menggunakan kalimat tersebut, maka yang ada di pikiran anak-anak adalah Bapak Ibu guru itu teman saya, karena dia mau membantu saya. Kalau kekurangannya, kalau kita memposisikan sebagai kontrol, ketika nanti kita pindah sekolah,
maka anak-anak tersebut akan merasa sangat kehilangan dan menderita sekali. Dia akan menangis meraung-meraung ketika guru tersebut pindah sekolah. Hal ini juga sudah saya lakukan di sekolah yang lama, karena saya memposisikan diri saya lebih kepada teman, sehingga pada saat saya dimutasi ke sekolahan yang baru, anak peserta didik saya benar-benar menangis meraung-raung karena merasa ditinggalkan dan tidak ditemani lagi. Nah, itu ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya kita bisa dari hati ke hati dengan siswa itu menjadi nyaman, tapi negatifnya dia memiliki motivasi eksternal. Adanya diri kita dia menjadi semangat, ketika tidak ada diri kita maka dia akan menjadi lemah. Itu posisi kita sebagai seorang teman. Kemudian sebagai pemantau. Ketika sebagai pemantau ini kita tindakan kita netral. Tidak sebagai teman dan juga tidak sebagai penghukum, tapi datar dan netral. Misalnya seperti ini, dia tahu bahwa anak tersebut tidak memakai topi, maka kalimat yang digunakan adalah apa peraturannya? Nah, seperti itu. Apa peraturannya? Apa keyakinan yang kita sepakati bersama? Nah, itu berarti kan seorang guru menjadi pemantau. Akibatnya murid akan berkata berapa, misalnya dia akan, kalau kita pemantau berarti nanti kita ada konsekuensi. Kalau ada konsekuensi berarti seperti tadi, misal dia harus mengganti buku. Kalau mencoret-coret bukunya teman, kemudian kita harus menggantinya, maka dia akan bertanya, berapa Bu buku yang harus saya ganti? Nah, seperti itu kan lebih kepada, kalau saya berbuat salah ya wis toh. Nah, tapi tidak ada benar-benar keyakinan rasa bersalahnya untuk minta maaf secara naluriah, itu masih kurang seperti itu loh. Kalau kita menggunakan konsekuensi dalam kegiatan pemantau. Nah, posisi kontrol yang terakhir yang menjadi manajer inilah yang kita harapkan dalam kegiatan diseminasi, di mana guru biasanya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan urutan-urutan tertentu, di mana urutannya nanti ada 3 urutan dan tahapan. Nah, dengan adanya manajer ini nanti diharapkan anak memiliki menguatkan pribadinya. Nah, sebelum kita ke hal yang lebih jauh, ini ada ungkapan-ungkapan yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama, misalnya kita secara tidak sengaja ya sebagai seorang guru mengatakan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, pada saat itu berarti posisi kita adalah membuat rasa bersalah. Saya kecewa sama kamu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas yang sudah disepakati? Misal seperti itu. Kata-kata inilah yang menunjukkan posisi kontrol kita. Nah, kemudian ungkapan-ungkapan yang secara sengaja maupun tidak sengaja kita utarakan yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu berarti kita menjudge anak tersebut. Nah, itu adalah suatu bentuk hukuman. Di sini hukumannya adalah hukuman verbal, karena tidak ada kegiatan fisik. Ini juga termasuk kita pada posisi kontrol penghukum seperti itu. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan, ayolah lakukan demi ibu. Nah, berarti kita memposisikan kontrol sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kata-kata atau ungkapan yang bisa kita lakukan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu kan berarti dia lebih kepada peraturan dan nilai kredit poin. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah manajer. Berarti lebih kepada solusi. Yang berikutnya, ini adalah juga pertanyaan lagi. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga posisinya sebagai penghukum. Ibu Bapak yang saya hormati, serangkaian ini sudah kita ikuti, kita
masuk ke dalam segitiga restitusi. Restitusi itu nanti ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menyampaikan keyakinannya. Ketika kita mau menstabilkan identitas kepada anak, poin pentingnya adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, tindakan-tindakan ini, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, nilai apa yang diyakini seperti itu. Nah, hal ini bisa panjenengan lihat dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Yang pertama nih, ini kasusnya adalah anak siswa kelas 6 sering tidak masuk saat pelajaran agama Islam. Hal ini membuat guru tidak bisa mengetahui kemajuan belajar Agatha. Ini nanti silakan ibu bapak perhatikan praktek penerapan segitiga restitusi saya. Kemudian jenengan beri komentar di mana dia memvalidasi tindakan, menstabilkan tindakan, validasi tindakan yang salah, kemudian juga menanyakan keyakinan. Dari proses itu mana-mana yang dilakukan oleh guru. Nah, ini nanti ibu bapak silakan perhatikan video restitusi saya. Kemudian setelah itu ibu bapak silakan memberikan tanggapan mana yang menstabilkan tindakan, mana yang validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Silahkan untuk memperhatikan videonya secara seksama. Monggo. Kira-kira apa yang menarik saya ke kantor? Begini Ananta, Bumu hanya ingin klarifikasi. Apakah betul Ananta sering tidak mengikuti pelajaran agama Islam? Iya Bu, tapi kan saya selalu izin Bu. Baiklah Ananta, apakah dengan kamu sering izin tidak mengikuti pelajaran agama Islam, kamu tidak merasa ruginya? Ya Bu, sebenarnya saya rugi tidak bisa mengikuti pelajaran dan tidak bisa mengikuti sholat duha bersama dengan teman-teman. Mungkin Ananta bisa sedikit cerita pada Ibu kenapa Ananta sering izin dalam pelajaran agama Islam. Bu, sebenarnya saya suka dengan Pak Rudi, tetapi kalau Pak Rudi mengajar suaranya sangat kecil, jadi saya tidak bisa mendengar. Lalu Pak Rudi menyuruh saya membuktikan rukun Islam, saya tidak tahu Bu. Saya ditertawakan teman-teman, saya malu Bu. Mau sampai kapan kalau seperti ini Ananta? Sebenarnya saya khawatir Bu, kalau seperti ini terus nilai saya tidak bagus Bu. Lalu kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depan Ananta? Saya akan berusaha mengikuti pelajaran agama Islam bersama Pak Rudi Bu. Ananta, Pak Rudi itu guru baru di sekolah kita. Beliau belum terbiasa mengajar di kelas yang seperti ini. Nah, coba lihat teman-teman untuk pelajaran dengan senang kan? Apakah kamu tidak ingin seperti mereka? Ya Bu, saya mengerti. Memang suara Pak Rudi begitu dan saya harus menyesuaikan. Ketika pelajaran saya harus tenang dan mendengarkan karena pelajaran agama Islam sangat penting bagi saya. Nah, Ananta, kamu senang sekali mendengar keyakinan belajarmu. Nah, ini mau dimulai kapan keyakinannya? Besok Bu, ya besok pagi kan ada pelajaran agama Islam. Saya pastikan akan mengikuti pelajaran bersama Pak Rudi dan teman-teman. Baiklah Ananta, Ibu lihat ya. Ibu harap keyakinan kelas ini tidak hanya hari ini saja, tapi seterusnya kamu akan menjadi lebih baik.
Ya Bu, saya besok tidak akan ketinggalan pelajaran lagi. Kalau begitu saya pamit ke kelas dulu ya Bu. Ya, Kak, selamat belajar ya. Ya, demikian tadi restitusi yang saya lakukan. Nanti silakan teman-teman untuk mendiskusikan tadi tindakan-tindakan yang masuk kepada menstabilkan tindakan apa yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, menanyakan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, 3 proses itulah yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Saya harapkan teman-teman nanti bisa menuliskan apa-apa yang sudah saya lakukan dalam video tersebut. Saya beri waktu untuk diskusi 5 menit saja nih dengan teman sebelahnya. Nanti tulisan tersebut bisa dengan tulis di kertas post-it. Tiga tahapan dalam segitiga restitusi itu, apa-apa yang sudah saya lakukan nanti silahkan panjenengan tuliskan. Setelah menuliskan nanti bisa ditempel di dinding sebelah sini. Nah, nanti dari panjenengan bisa melakukan salah satu untuk membaca apa yang sudah ditulisnya. Saya bisa dimulai dari mulai sekarang. Untuk bahan pengingat, tadi di mana kita menstabilkan tindakan, kalimat-kalimat yang bisa digunakan oleh guru, misalnya berbuat salah itu hal yang baik, hal yang manusiawi. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, seperti itu. Kemudian kalimat yang bisa diutarakan dalam menstabilkan tindakan, fungsinya anak tidak jadi takut dengan gurunya. Fungsinya untuk tindakan ini adalah anak mau terbuka dengan gurunya sehingga bisa mengungkapkan tindakannya itu disebabkan karena apa. Tuh, ini adalah kegiatan dalam menstabilkan identitas. Kemudian saya ingatkan lagi pada tindakan validasi tindakan yang salah. Pedomannya adalah bahwa anak bertindak berdasarkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu 5 kebutuhan dasar tadi. Bahwa anak melakukan tindakan mungkin berdasarkan survival, belonging, penguasaan, freedom, atau fun. Itu kata-kata yang bisa diucapkan guru dalam kegiatan restitusi itu diantaranya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang lain, apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara yang lain? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Seperti itu. Kemudian, restitusi yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, guru harus memfokuskan kepada nilai-nilai keyakinan yang sudah diyakini siswa tersebut. Kata-kata yang bisa diungkapkan, misalnya, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi apa? Nah, kata-kata itulah yang bisa diutarakan. Monggo, waktu sudah habis, bisa ditempel di dinding sebelah sana. Nah, monggo tempel di dinding sebelah sini saja. Oke.
anak-anak dulu, saya akan membacakan. Ya, silakan. Yang pertama tadi adalah menstabilkan tindakan. Menstabilkan tindakan. Ya, yang warna pink tadi siapa yang menempel? Ya, buat ini silahkan ke depan untuk membacakan apa yang sudah saya lakukan dalam segitiga restitusi tersebut yang sudah panjenengan pahami. Monggo ke depan, Bu. Terima kasih Ibu waktunya. Saya menyampaikan tentang menstabilkan identitas yang dari video yang sudah ditampilkan tadi. Tadi adalah menampilkan tentang penanganan kasus Mbak Ananta tidak suka mengikuti pelajaran agama. Di sini yang saya lakukan, yang saya lihat tadi dari video tadi, bahwa Bu Muk sudah menanya ke Mbak Ananta, yaitu menurut Mbak Ananta, perbuatan Mbak Ananta yang melakukan itu sudah benar apa salah. Menurut saya kata-kata itu sudah benar, jadi Mbak Ananta tidak merasa tersinggung dan dia tidak akan merasa bersalah banget. Ibu. Terima kasih untuk Bu Watini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini yang warna ini warna orange ya. Warna orange sinten yang nempel monggo dibacakan. Nggih, Bu Yanti, silahkan. Terima kasih untuk tadi ya, lihat video tadi. Ini Bu Muk sudah melakukan salah satu dari segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, yaitu dengan menanyakan terus kamu selalu beralasan tidak ikut pelajaran karena itu. Terus saya sudah termasuk ke segitiga restitusi ya. Terima kasih Bu Yanti untuk pendapatnya. Kemudian yang tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini saya pilih salah satu yang warna pink lagi. Sinten yang menempel tadi silahkan dibacakan. Oh, nggih, Bu Dwi. Bu ini yang ini Bu Dwi Sukes nggih, mboten Bu Dwi Puji Arimi. Monggo. Menanyakan keyakinan yang sudah ditampilkan di video tadi. Lalu apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Terima kasih untuk Bu Dwi. Berarti di sini tadi Bu Dwi Suke sudah menangkap bahwa lalu apa kira-kira yang akan kamu lakukan Ananta? Nah itu juga termasuk sudah masuk poin menanyakan keyakinan kepada siswa. Nah Ibu Bapak dalam kelas nanti bisa dikembangkan dalam bentuk yang lain, kalimat-kalimat yang mengandung makna dari ketiga proses restitusi tersebut, di mana pada proses pertama menstabilkan identitas, guru harus bisa menggali kemana anak tersebut melakukan suatu kegiatan yang salah itu karena apa, supaya anak nyaman berdialog dengan guru, guru pun jadi mengetahui apa yang menjadi permasalahan anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, guru harus bisa menenangkan anak bahwa tindakan yang dilakukannya itu biasa, tetapi yang luar biasa adalah bisa memperbaikinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini lebih kepada solusi yang akan ditawarkan secara sukarela oleh siswa tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Itulah pokok poin dari segitiga restitusi, di mana ketika guru mendapati seseorang siswa mengalami suatu permasalahan tidak diselesaikan dengan hukuman, tidak diselesaikan dengan konsekuensi, tapi diselesaikan secara restitusi.
institusi itu menyembuhkan dan mengembalikan kepercayaan diri seorang anak yang akan kembali kepada lingkungannya dengan pribadi yang baru, pribadi yang lebih mantap dan lebih meyakini nilai-nilai yang diyakininya, seperti itu. Nah, Ibu Bapak, kuotas untuk siang hari ini yaitu merdeka, yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Inilah kuotas yang saya ambil pada kesempatan hari ini, bahwa anak memerdekakan anak ke depan. Kita sebagai seorang guru harus bisa mengarahkan, menuntut anak tersebut untuk bisa terlepas dari perintah. Maknanya terlepas dari perintah, anak tersebut melakukan keyakinan-keyakinan atau disiplin positif di sekolah berdasarkan kesadaran pribadi yang lahir dari lubuk hati paling dalam, sehingga anak mampu melakukan kontrol untuk melakukan tindakan berupa kesadaran tersebut dengan kata membuat memerintah diri sendiri. Artinya dia melakukan segala sesuatu berdasarkan pada keyakinan dan didasarkan pada tindakan yang benar-benar muncul dari hati yang paling dalam. Tadi pemaparan dari saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah di SD Negeri 6 Tegalrejo. Semoga diseminasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan harapannya budaya positif yang sudah saya kerjakan di SD 6 Tegalrejo nanti bisa ditiru dan dilaksanakan di kelas dan di sekolah masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Mufridah sebagai untuk memaparkan diseminasi pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu semuanya, saya mohon untuk memberikan aplaus yang meriah kepada narasumber kita. Demikianlah akhir dari kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan tadi, kita telah belajar tentang budaya positif yang ada di sekolah. Tadi kita sudah belajar banyak dari paparan Ibu Mufridah mengenai keyakinan kelas dan juga budaya positif. Tadi kita jadi mengetahui bagaimana kita sebagai guru dalam menghadapi murid kita, bagaimana caranya tadi melaksanakan segitiga restitusi, bagaimana posisi kontrol kita yang seharusnya sebagai guru dalam menghadapi siswa. Kita lebih baik atau alangkah baiknya untuk bersikap sebagai manajer tadi, paparan yang disampaikan Bu Mufridah. Terima kasih Bu Mufridah, saya ucapkan untuk paparan yang luar biasa. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan mengikuti kegiatan dengan semangat dan juga penuh sukacita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.